Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'zimi sya'irillahi imtisala li amri walladzi amarna bi kasrati dzikrihi wa tilawati kitabihi wa nasri da'wati dinihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tunji qailaha min adzabi wa yuwasiru ibadahu ila qurbih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat malam, selamat berjumpa kembali para penonton sekalian, para pemirsa, khususnya para jemaah kitab Tafsir Munir atau Tafsir Al-Quran. Pada pengajian perdana kemarin, seperti biasa, saya akan mencoba untuk tabyin atau penjelasan tafsir Quran kemarin ya. Jadi biasa kalau udah pertemuan biasanya saya membuat tabyannya, penjelasan dengan bahasa Indonesia. Langsung melihat isi kitab tafsir Munirnya atau kitab Maruhil Labid atau tafsir Quran. Insya Allah saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, supaya bisa dipahami bagi semua suku ya, semua bahasa, tentunya dengan bahasa nasional. Oke, sebelum itu silahkan bagi yang belum subscribe ya, like, kemudian tekan loncengnya supaya Anda mendapatkan video pengajian berikutnya, dan share kepada teman atau kerabat Anda apabila video ini bermanfaat. Insya Allah pengajian ini rutin setiap malam Rabu lah ya, malam Rabu. Kan kalau malam Sabtu kan kitab ya, kitab Sulamun aja. Sebentar lagi mau hatam. Nanti malam Sabtu kalau hatam lanjut ke Sulam Topik. Saya sengaja mengarahkan masyarakat dari dasar dulu, dari Sulamun aja, nanti Sulam Topik, nanti baru kasih foto saja, nanti baru ya Anatul Talibin ya. Kita pelan aja, pelan-pelan dari dasar dulu, pelan-pelan. Nanti mungkin kalau memang sudah sudah enak, dirasa senang, nikmat, kita tambah juga dengan kajian tasawuf ya, kajian tasawuf di hari yang lain, tapi nanti ya pelan-pelan asal pasal pasti. Namun saya tidak berambisi untuk banyak jemaah, tidak, karena dari awal saya niat ini adalah belajar. Sekali lagi, karena saya masih kurang ilmu, masih bodoh, masih perlu untuk belajar, makanya saya ingin belajar dari dasar, dari awal dulu. Oke, kita lanjut aja kepada penjelasan kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih hadiah Fatihah dulu ya untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa nafa'ana billahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih ingat ya kemarin. Alhamdulillahilladzi tawaddu'a kullu syai'in li'azamatih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan rendah setiap sesuatu. Berarti semua makhluk ini ya. Pokoknya selain Allah itu rendah. Karena azamatih, karena keagungan Allah. Wa dzalla kullu syai'in li'izzatih. Dan Allah dat yang menjadikan hina setiap sesuatu atau setiap makhluk, semua makhluk, karena kemuliaan Allah ya. Wastaslama kullu syai'in liqudratihi. Dan Allah telah menjadikan pasrah semua sesuatu atau semua makhluk karena kekuasaan Allah. Wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Dan Allah telah menjadikan tunduk semua sesuatu. Jadi semua sesuatu tunduk karena kerajaan Allah. Ini simpelnya beginilah. Semua makhluk rendah karena keagungan Allah. Semua makhluk hina karena kemuliaan Allah. Semua makhluk pasrah akan kudrat Allah, kuasa Allah. Semua makhluk tunduk akan kerajaannya Gusti Allah.
Subhanallahi syari'ul ahkami al-mumayyizu bainal halali wal harami. Maka Maha Suci Allah yang memberlakukan berbagai hukum, di mana hukum ini adalah sebagai pembeda di antara perkara yang halal dan perkara yang haram. Ahmaduhu ala ma fataha min awamidil ulumi bi ikhrajil afami. Kata Syekh Nawawi ini ya, saya memuji kepada Allah karena telah membuka sesuatu atau ilmu-ilmu yang sulit untuk dipahami. Karena membuka ya, sesuatu yang sulit, ilmu yang sulit dipahami bi ikhrajil afham, dengan mengeluarkan dari kepahaman. Artinya yang tadinya sulit jadi ketemu solusinya, begitulah bahasanya. Dikasih pemahaman ilmu-ilmu yang angel, yang sulit, yang susah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla abhami. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan atau Allah curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana penjelasan kanjeng Nabi menghilangkan setiap perkara yang samar. Kan dari Al-Quran yang menjelaskan kanjeng Nabi, ya enggak? Contoh seperti waktu sholat, kerjakanlah sholat. Sholat seperti apa caranya? Ya kan kanjeng Nabi yang menjelaskan. Makanya azala bayanhu kul abham. Penjelasan kanjeng Nabi menghilangkan setiap kesamaran. Jadi Quran penjelasan secara umum, hadis atau kanjeng Nabi menjelaskan dengan secara detail. Wa ala alihi wa sahbihi ulil manaqib wal ahlami. Dan salawat serta salam juga semoga tercurah juga pada keluarganya kanjeng Nabi, para sahabatnya kanjeng Nabi yang mempunyai derajat ya, derajat yang luhur gitulah, berbagai derajat, dan juga mempunyai sifat yang haris, toman, dermawan gitu bahasanya. Sholatan wa salaman daimaini madamatil ayyamu. Salawat dan salam semoga selamanya langgeng tercurahkan setiap waktu, setiap hari, gitulah bahasanya. Ya, setiap hari, setiap waktu. Madamatil ayam itu ya langgeng berbagai hari, pokoknya terus sampai ila yaumil kiamat, sampai ya tanpa batas waktu gitu loh. Amma ba'du, adapun setelah mengucapkan ini nih ya, pujian, sholawat gitu ya, pujian dan sholawat. Kalau bahasa sambutan mas setelah muqaddimah gitu, baru ini intinya nih. Fayaqulu ahqarul waro Muhammadun Nawawi. Coba bayangkan ini. Maka telah berkata makhluk yang paling hina. Coba siapa? Syekh Muhammad Nawawi. Coba Syekh Nawawi menyebut dirinya makhluk yang paling hina. Coba beliau, ya Allah, membuat karya yang segini bagusnya, sangat tawadu sekali ya, menyebut dirinya dengan ahqarul waro, makhluk yang paling hina gitu bahasanya. Yang lebih hina, yang paling hina ya, paling hina. Coba kita apa gitu bahasanya. Kalau kita sering memuji diri kita sendiri, kita ini kadang tersinggung ya. Coba ini Syekh Nawawi, coba ya. Biasanya memang pengarang kita sangat tawadu ya, awalnya pasti Abdul Fakir atau apa ya, hamba yang sangat butuh, sangat hina, rendah, biasanya begitu. Qad amaroni ba'dul izzati indi an aktuba tafsirul Qur'anil Majid. Sesungguhnya telah memerintahkan kepadaku sebagian para ulama atau para pembesar ulama yang ada di daerahku, untuk apa sih? Untuk menulis tafsir Quran yang agung, tafsir Qur'anil Majid. Jadi ternyata Syekh Muhammad Nawawi ini membukukan Al-Quran, membukukan tafsir Quran tidak dengan niatnya sendiri, bukan. Ini karena apa sih? Diperintah, disuruh oleh siapa? Oleh para ulama yang ada di sekitarnya, di sekitar rumah beliau, di sekitar daerah beliau. Itu nyuruh. Kalau bahasa ini madulah, coba Syekh Nawawi coba bukukan Al-Quran, buat tafsir Quran gitu bahasanya. Kemudian kata Syekh Nawawi, fataradadtu fi dzalika zamanan tawilan. Aduh, cenah bingung.
Saya Nawawi disuruh begini nih malah bingung, disuruh menulis tafsir Quran tuh malah bingung. Aduh, saya bingung. Bingungnya tuh lama sekali. Ya iya bingung. Kenapa bingung? Kenapa sih sampai bingung? Khaupan minad dukhuli fi qouli sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Kenapa bingung? Karena takut termasuk ke dalam sabdanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Man qala ini ya. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya, Ro'i itu dengan pendapatnya, dengan otaknya pendapatnya. Pak Asoba terus bener. Coba, jangankan salah, bener ini bener nih. Pak Khod Akhtoa, maka sungguhnya dia itu salah. Maka sungguhnya dia telah salah. Tuh. Orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, dengan otaknya, benar saja itu orang yang salah. Sungguhnya orang yang salah. Dia telah salah. Kata kanjeng Nabi ini ya. Takut karena takut termasuk pada hadis ini. Beliau tuh nggak mau menulis tafsir Quran tuh. Dan juga takut kepada hadis yang satu lagi nih. Waqfi qouli sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bidoihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, maka haruslah dia menempati tempatnya itu di mana? Di neraka. Coba. Astagfirullahaladzim. Falyatabawwa maka becik mangkuna sapa si uang maka ada ing panggonane uang minan dari saking neraka. Coba ini nih, tempatnya di neraka. Jadi jelas ya, mohon maaf nih saya bukan menyinggung ya. Kalau misalnya orang yang kuliah baik sarjana, S1 ya, baik S2, tesis. Kalau sarjana kan buat skripsi ya. Kalau S2 kan buat tesis. Kalau S3 kan buat apa namanya? Disertasi. Itu kan karena keinginan sendiri ya. Tapi kalau ini bukan keinginan sendiri, bukan. Karena disuruh gitu. Disuruh oleh para ulama di sekitarnya, takut termasuk ke dalam apa namanya hadis Nabi yang seperti ini nih. Jadi nggak mau menafsirkan Quran dengan pendapatnya, dengan otaknya, nggak mau. Senawawi itu nggak mau. Maka dikarenakan takut seperti ini nih, Senawawi fa'ajabtuhum ila dzalika lil iktida'i bisalafi fi tadwinil ulumi ibqa'an 'alal khalqi. Nah ini nih, Senawawi menjawab, saya menjawab kepada mereka para ulama nih ya, yang dari sekitarnya tentang menulis tafsir Quran ini nih, untuk mengikuti ulama salaf. Jadi anut ittiba samina wa atona, bahasanya anut mengikuti ulama salaf di dalam membukukan ilmu supaya tetap nanti bisa dipelajari oleh manusia, oleh makhluk, itu bahasanya. Walaysa fi'li mazidun. Tuh, dan tidak ada nih dari pekerjaan ini yang ditambah-tambah. Jadi tafsir Munir ini nih, kitab tafsir Munir ini, tafsir Quran ini, tafsir Munir ini tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada penambahan. Walakin likulli zamanin tajdidun. Tapi ya setiap masa pasti ada pembaharuan ilmu. Gitu loh. Jadi misalnya nih dari tafsir Munir ini nih, aduh ternyata hukum di penafsiran Quran ini nggak ada menjelaskan tentang internet atau tentang apa lagi, tentang lato-lato seumpama ya. Misalnya ini sekarang kan lagi booming lato-lato ya, atau tentang internet lah, katakanlah seperti itu. Nah, nanti bisa ditamsilkan gitulah, bisa dikiaskan gitu bahasanya lah. Oke lanjut ya, mana sih tuh ya, makanya walakin likuli zamanin tajri dunia, tapi setiap masa pasti ada pemberian ilmu. Waliyakuna dzalika aunan li walil qasirina misli. Nah ya, dan supaya nih saya menulis atau membukukan tafsir Quran ini bisa menjadikan penolong bagi diri saya, kata Syekh Nawawi, dan juga bisa menjadikan penolong bagi orang-orang yang pendek akalnya, ya, yang pendek ilmunya bahasanya, seperti saya, coba. Bisaan ya Syekh Nawawi ya. Jadi menulis tafsir Quran ini supaya menjadi penolong bagi saya, kata Syekh Nawawi, dan juga bagi orang-orang yang pendek ilmunya seperti saya. Syekh Nawawi ilmunya luas ya. Saya mungkin dengan Syekh Nawawi wah lebih jauh lah, ibarat langit dan bumi ya. Nah, maka dari itu wa akhadtuhu minal futuhatil ilahiyah. Kata Syekh Nawawi, dikarenakan saya tidak mau menafsirkan Al-Quran, saya hanya bisa membukukan
mengikuti ulama-ulama salaf, akhirnya saya mengambil saya mengambil referensinya dari mana nih sih? Dari kitab Futuhatil Ilahiyah, dari kitab Futuhatil Ilahiyah. Ini kitabnya ya. Jadi sebenarnya tafsir Nur ini isi dari kitab ini nih. Kitab Futuhatil Ilahiyah, wa min mafatihil ghaibi, dan kitab Mafatihul Ghaib, wa min Sirajul Muniri, dan dari kitab Sirajul Munir referensinya tuh. Wa min Tanwirul Mikbasi, dan dari kitab Tanwirul Mikbas. Wa min Tafsiri Abi Sa'ud, dan dari kitab Tafsir Abi Sa'ud. Jadi kesimpulannya kan kalau skripsi, disertasi, tesis ya kan ngambil referensinya kan dari berbagai buku ilmiah kan ya gitu ya. Nah kalau tafsir ini tidak ada yang ditambah, tidak ada penambahan ya. Semuanya diceplok, diambil referensinya dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 kitab ini ya. Ini adalah merupakan, ini kan Futuhatul Ilahiyah kan pembuka ketuhanan ya. Mafatihul Ghaib pembuka alam goib ya. Pokoknya yang goib-goib lah. Sirajul Munir. Siraj itu apa sih? Lampu ya, menerang ya. Munir ya. Apa nih? Saya lupa lah. Nah, ini kalau nggak salah, kitab Futuhatul Ilahiyah itu adalah karangannya Syekh Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i. Kitab Futuhatul Ilahiyah. Kemudian kitab Mafatihul Ghaib ini karangannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, atau yang biasa diberi julukan Syekh Ar-Razi. Ini kitab Sirajul Munir, ini karangannya Syekh Muhammad Sarbini Al-Khatib. Kitab Tanwirul Mikbas ini langsung nih karangannya Syekh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kan berarti Syekh Abbas dengan Syekh Abdullah ya. Kemudian dari kitab Tafsir Abi Sa'ud, ini yang orang Syekh Muhammad siapa sih? Syekh Abi Sa'ud bin Muhammad As-Samidi itu ya. Ini adalah seperti itu. Jadi jelas bukan kehendak Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi hanya mengambil referensi-referensi dari kelima kitab ini, itu 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi kalau kita kaji secara tasawuf nih ya, mengapa sih ini nggak boleh Al-Quran ini nggak boleh ditafsirkan dengan otak kita sendiri? Jadi artinya kalau Syekh Nawawi ngambil dari sini, sementara orang banyak menyangka ini adalah karangannya Syekh Nawawi, itu bahasanya lah. Maksudnya kan kalau kita dengar tafsir Quran itu, sebentar ya ada telepon. Halo, mah, Waalaikumsalam, mah ambil kersiaran, naon mah? Ini kayak dikirim aja mah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua sebentar ya, ibu saya telepon ntar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi artinya, ulangi lagi tadi sampai mana ya? Oh ya, artinya ini kan Syekh Nawawi kan ngambil dari kitab ini ya, dari bahasanya nih dari kelima kitab ini. Ambil satu aja nih dari ini Syekh Sulaiman Ar-Razi. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razi, kalau bisa ditanya nih, ya Syekh Nawawi, kamu nafsirin Quran aja? Enggak, saya ngambil dari ini. Nanti kalau misalnya orangnya hidup nih, Syekh Sulaiman bin Asy-Syafi'i, kamu ngambil kitab ini? Saya ngambil dari kitab ini. Jadi nanti ujung-ujungnya adalah ambil dari tafsir Quran ini. Nanti ujungnya ya nyambung ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyambung ke Gusti Allah. Jadi tidak ada sifat adamul mad'a, tidak ada pengaku-ngaku. Karena semua ini adalah bahasanya itu, Quran itu adalah firman-Nya Gusti Allah, bukan kata dari manusia gitu bahasanya. Tuh seperti itu. Ini kan berasal dari Allah. Makanya tidak boleh biroyihi, tidak boleh ditafsirkan dengan otak kita gitu. Jadi nyambung. Jadi hanya bisa mengcopy paste lah bahasanya. Jadi kan bahasanya Kanjeng Nabi menguraikan dari Quran ya. Terus ulama ngurain dari Kanjeng Nabi.
Ulamanya kan macam-macam kan ya, dari Siddiqin, dari ini Suhada, terus dari ulama tabiin ya, terus nyambung ke Syekh Nawawi. Nah saya menguraikan dari Syekh Nawawi, jadi nanti sama aja Syekh Nawawi nyambung-nyambungnya tetap aja dari itu adalah Allah alam bi. Jadi arti dari firman Allah seperti itu. Udahlah terlalu panjang jelasinnya. Wasamaituhum wal muwafaqati litarihi marohalabidin. Nah, kemudian saya menamakan kitab ini ya menyesuaikan dengan tarikh itu, maksudnya kondisi pada zaman tersebut lah. Jadi kondisi pada zamannya Syekh Nawawi disesuaikan mengarang kitab ini nih, atau membukukan kitab tafsir Quran ini ya. Ini menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada di era masanya Syekh Nawawi. Namanya kitab ini adalah Marohalabid ya. Likas fi makna Qur'ani Majid, untuk membuka makna Qur'anu Majid, Quran yang agung. Wal karimul fatihi atimadi, dan kepada Allah lah yang maha mulia, maha pembuka, saya berpegangan, iktimad berpegangan. Wa ilaihi tafwiri, dan kepada Allah saya pasrah. Wa istinadi, dan kepada Allah saya bersandar. Wal ana asyra'u bihusni taufiqihi, dan sekarang saya bahasanya memulai gitulah ya. Asyra'u berlakukan memulai dengan kebagusnya pertolongan Allah, di mana wahwa Allah itu adalah al-mu'inu, dat yang maha penolong, likul liman laja'a bihi, bagi setiap orang yang berlindung kepada Gusti Allah, atau bagi setiap orang yang berusaha untuk usul kepada Gusti Allah. Oke, itu untuk bab mukadimah ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Tadi belum diperbesar ya. Suratul Fatihah tadi segini ya. Tadi harusnya diperbesar begini ya. Oke, suratul Fatihah makiyatun madaniyatun sebuah ayatin. Surat Fatihah ini merupakan surah makiyah atau surah madaniyah. Jadi ada yang berpendapat ini surat Fatihah ini makiyah, ada juga yang berpendapat madaniyah. Ada juga yang berpendapat makiyah dan madaniyah, diturunkan di Mekah dan di Madinah. Udahlah pokoknya mah makiyah madaniyah gitu aja. Ada 7 ayat. Wasabiatu siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh adalah ini suratul ladzina sampai selesai. In kanat basmalatu minha, kalau memang bismillah itu dihitung ayat yang pertama. Jadi kalau bismillah ayat pertama, maka ujungnya siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin. Tapi wa ilam takun minha fasabiatu ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladdallin. Tapi kalau bismillah tidak dihitung dari ayat pertama, maksudnya ayat pertamanya dihitung alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim sampai selesai. Berarti ayat yang keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai situ berhenti. Kalau ngitungnya itu yang keenam. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita pakai yang mana nih? Madhab Syafi'i kita makanya yang ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama suratul Fatihah itu. Untuk yang Ahlussunnah wal Jamaah ya, khususnya Nahdlatul Ulama, kita makanya ini. Bismillah dulu ya. Bismillah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi wajib kalau misalnya sholat, bismillahnya dibaca karena termasuk ayat Fatihah. Wahiyya mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi. Surat Fatihah ini mencakup kepada 4 ilmu. Udah, singkat aja lah. Sudah lapar saya nih. Ahaduha ilmu usuli. Yang pertama adalah ilmu usul. Ilmu pokok dasar lah bahasanya. Tuh, sudah lapar ya. Baru juga mulai udah lapar saya nih. Nah, percepat aja lah. Wa qad jumiyatul ilahiyatu fil hamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dan sungguhnya terkumpul bangsa ketuhanan itu di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kan ada ya dari Fatihah ini kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini adalah tentang ketuhanan. Lalu batu dan sungguhnya terkumpul bangsa kenabian di dalam surat fil ladzina amta alaihim. Jadi ini nih alladzina amta alaihim. Ini maksudnya kenabian.
orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi. Kalau ini kan segala puji bagi Allah yang menguasai semua alam, gitu kan. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ini ketuhanan berarti kan. Kalau ini kepada nabi. Wa qurjumiyatu darul akhiratu, terkumpul tempat akhirat itu di dalam kitab fi Malik Yaumiddin, di dalam kalimat Malik Yaumiddin. Ini Malik Yaumiddin artinya yang menguasai Yaumiddin, hari akhir, hari akhirat berarti. Di hari kiamat ya, di akhirat nanti ya Allah yang mengatur semuanya. Maksudnya tidak ada, kalau kita di dunia kan masih bisa ngeyel, masih bisa protes, nanti di akhirat nggak bisa. Kata Allah ya berdiri, kata Allah gitu ya, nggak ada yang bisa protes. Oke, lanjut. Yes, ini ya, tadi Malik Yaumiddin ini ya. Wasaniha, ilmu yang kedua di dalam surat Al-Fatihah, ilmu furu'i, ilmu furu', ilmu fiqih nih ya, cabang furu' itu cabang, fikih maksudnya, ilmu fikih. Wa adamuhu al ibadatu. Nah, yang paling banyak dibahas di ilmu furu' ini, ilmu fikih ini adalah tentang ibadah. Di mana ibadah di sini adalah wahya maliyatun wa badaniyatun. Bentuknya ada yang dengan harta, berarti sedekah gitu kan ya, infak, zakat ya. Ada juga yang bentuknya badaniyah, badan fisik. Salat, puasa, haji ini ya. Wahuma mutafariqani ila umuril ma'asyi minal muamalati wal munafaqahati. Nah, ibadah ini nih yang Maria Badaniyah itu membutuhkan kepada urusan-urusan kehidupan, perkara-perkara kehidupan. Seperti apa sih? Muamalah. Muamalah berarti kayak jual beli, sewa menyewa, apalagi banyak ya muamalah lah. Dan juga munakahat, pernikahan, perceraian kayak gitu ini masuk nih. Wala Buddha mah. Nah, karena ini mencakup ini nih kehidupan, tentang kehidupan, wala Buddha lah minal ahkami allati taqtadiha al awamiru wa nawahi. Nah, karena urusannya keduniaan, ibadah keduniaan ya, tentang muamalah, pekerjaan ya, dan pernikahan, mesti hukum-hukum ini ada tuntutan tentang perintah-perintah dan larangan. Kan maksudnya anjuran jual beli seperti ini, larangan jual beli seperti ini gitu kan. Anjuran pernikahan, rukun nikah kayak gini, ada larangan menikah kayak gini gitu kan, larangan perceraian kayak gini ya ada. Jadi ada tuntutan perintah dan larangannya ada. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama surat Fatihah tentang ilmu usul, yang kedua ilmu furu', ilmu fikih. Wasali suha ilmu tahsil kamalati bahwa ilmu akhlaki. Yang ketiga dari ilmu yang ada di surat Al-Fatihah itu mencakup tentang ilmu menghasilkan kesempurnaan. Apa sih? Itu adalah ilmu akhlak. Wa minhu, termasuk ilmu akhlak adalah al-istiqomatu fit thariqati. Istiqomah secara konsisten, kontinu, terus menerus di dalam jalan. Thariqah, jalan maksudnya di dalam jalan usul kepada Gusti Allah. Berusaha untuk makrifat kepada Allah, cinta pada Allah, mahabbah. Ini kalau udah jelasin panjang. Wa ila dzalika isyaratu biqaulihi wa iyyaka nasta'in. Nah, dalilnya di Al-Qur'annya, maksudnya di surat Al-Fatihahnya yang menunjukkan kepada ilmu akhlak atau istiqomah dan thariqat atau ilmu menghasilkan kesempurnaan itu terdapat pada kalimat wa iyyaka nasta'in. Kan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ini nih ibadah ya. Kalau wa iyyaka nasta'in berarti ini ilmu menghasilkan kesempurnaan, ilmu akhlak. Artinya wa iyyaka nasta'in, kepada engkau lah kami minta pertolongan. Apa sih? Kan biasanya kan maf'ul kan di belakang ya. Ini kan maksudnya kan na'budu iyyaka ya, kami menyembah kepadamu ya Allah. Kalau maf'ulnya di depan berarti hanya, berarti kan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Apa sih? Nama sorobnya itu apa, saya lupa ya. Wa qad jumiyatu syari'atu kulluha fi siratal mustaqim, ya. Telah terkumpul ilmu syariat, tentang syariat semuanya itu di dalam kalimat siratal mustaqim. Siratal mustaqim berarti tentang syariat, ilmu syariat ya. Kan ihdinas siratal mustaqim itu ya. Ya Allah tunjukkan kepada jalan yang mustaqim, yang istiqomah, yang ilmu syariat ya. Kalau ilmu tasawuf ahlaknya ini. Itu yang ketiga ya.
Warabiuha yang keempat, kan mencakup 4 ilmu ya. Yang keempat dari ilmu yang ada di surat Fatihah adalah ilmu qisasi wal akhbari. Ilmu tentang kisah-kisah dan kabar-kabar. Ya kan, ada cerita Nabi ya, cerita ini ya, cerita keluarga Imran gitu ya. Cerita Al-Baqarah, cerita apa tuh? Madu ya. Ya, pokoknya tentang kisah-kisah. Anil umamil khaliyati, dari umat-umat yang terdahulu, telah lewat. Waqad jami'atu su'ada'u minal anbiya'i wa ghairihim, dan telah terkumpul orang-orang yang bahagia, yang bahagia, yang senang, itu dari golongan para nabi dan selain para nabi. Itu di dalam kalimat fil ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim. Ini di depan sudah dijelasin ya. Para nabi kan ya ini ya. Alladzina an'amta 'alaihim, dan juga orang-orang yang bahagia yang saya banyak para nabi. Wa qad ju'ilatul asya'u, dan telah terkumpul orang yang celaka, dilakukan dari orang-orang yang kafir. Orang-orang yang celaka, yang termasuk orang kafir, itu terkumpul dalam kalimat fi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di dalam kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas lah. Oke, lanjut lah. Biar cepat makan nih. Duh. Berarti ini banyak dosa saya nih. Kan orang yang banyak ilmunya nggak cepat makan kan ya. Karena lambungnya kronis jadi harus makan nih. Penjelasannya masih panjang kan ya, masih panjang juga ini. Santai lah. Nah, apa dari Gusti Allah aja lah, insyaallah Allah akan berikan pada kekuatan ya, karena la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu ya, asar itu ya Allah. Rasa lapar, rasa ini ya Allah. Sebenarnya saya udah lama nggak merasakan rasa lapar. Adapun rasa laparnya itu ciri-cirinya kalau udah sesak napas, ngap, itu berarti lapar. Makanya Anda yang sebagai penonton bersyukur. Saya sudah hampir itu 3 tahun nih nggak merasakan lapar. Anda kalau bisa merasakan lapar berarti bersyukur. Kerojokan, keruyukan berarti ya lapar, itu bersyukur. Kalau saya mah nggak bisa seperti itu, harus sendawa tuh lapar, itu baru tandanya lapar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Rahman yang memberikan rahmat besar, Rahim yang memberikan rahmat kecil. Al-ba'u ba'ullah. Ba itu artinya kan ini ba ya. Ba artinya sifat keagungan Allah. Wasinu sana'uhu. Sin itu adalah apa tuh? Luhurnya Allah, keluhuran Allah. Fala syai'a ala minhu, maka tidak ada sesuatu apapun yang lebih luhur daripada Gusti Allah. Allah yang lebih luhur, luhur. Wal mimu mulkuhu, mim. Mim itu adalah kerajaan Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tunduk pada kerajaan Allah. Wal ba'u ibtida usmihi bariin basirin. Ba itu permulaan asmanya Allah di sini ya. Permulaan yang mana Allah itu maha bariin itu apa sih? Menciptakan, mengadakan, mewujudkan. Basirin, dan juga maha melihat. Wasinu ibtida ismihi samiin. Sin itu permulaan namanya Allah yang maha mendengar. Wal mimu ibtida ismihi majidin malikin. Mim itu permulaan namanya Allah Majid yang maha agung ya, Majid itu ya, yang maha agung dan maha memiliki lah itu. Wal alifu ibtida'u ismihi Allahu. Nah ini nih, alif itu berarti permulaan namanya Allah, ya Allah, alif. Wal lamu ibtida'u ismihi Latifin. Lam itu permulaan namanya Allah, Latif, yang maha apa nih? Lembut ya. Wal ha'u ibtida'u ismihi Hadiyin. Ha itu berarti Allah yang maha penunjuk, berikan petunjuk. Singkat aja lah. Warau ibtida'u ismihi Razzaqin. Ra itu berarti Allah yang maha memberikan rezeki. Wal ha'u ibtida'u ismihi Halimin. Ha itu berarti Allah yang maha halim. Halim itu Haris, Roman. Jadi kalau kata Kiai ya, Halim itu bahasanya beginilah. Kan kalau orang misalnya satu orang tuh dikasih nikmat, ya dia malah maksiat. Biasanya kalau mencuri mah ya
atau poya-poya mencuri merampok, ketangkap terus nih. Nah, terus bebas, udah bebas tuh malah mencuri lagi, terus digebukin, mencuri lagi. Jadi nah itu kan harusnya kan, kalau kita mah nih, kalau lihat orang kayak gitu kan, kalau kita kasih supaya tobat, nggak, itu kan pengennya kan ih cepat mati aja atau cepat disiksa aja gitu kan ya. Kalau Allah enggak, ya selama dia berbuat di dunia yang bisa bahasanya mencari wajah dan sungguh-sungguh, ya dikasih. Kalau dia sungguh-sungguh ingin kabur biar gak ketangkep, ya dikasih gak ketangkep gitu, ada jalannya. Tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh, ternyata jalannya buntu, memang harusnya digebukin, ya digebukin. Ya pokoknya kalau di dunia sifat rahmannya Allah itu ya dikasih untuk siapa saja. Tapi Rohim ya sorry, kalau Rohim Allah hanya memberikan kepada orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk, hidayah, isti'anah, semuanya lah nanti di akhirat. Intinya untuk yang mereka yang mendapatkan masuk surga. Terlalu melebar saya ya. Wal nunu ibtida'u ismihi nafi'in wa nurin. Nun itu artinya, nun ini berarti ya, artinya apa? Allah yang memberikan manfaat dan maha bersinar atau maha bercahaya, menerangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang empat perkara. Wa syukrulillah, syukur itu ya syukur pada Allah, bini'amihi sawabiki ala ibadihi, karena Allah dengan memberikan nikmat-nikmat yang sempurna terhadap para hamba-hambanya Allah, di mana alladzina hudahum atau hadahum lil imani, hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan petunjuk kepada keimanan. Alhamdulillah artinya ya. Rabbil alamin ay khaliqil khalqi wa razikihim wa muhawwilihim min halin ila halin. Allah merajai semua alam, maksudnya adalah menciptakan semua makhluk, memberikan rezeki kepada makhluk, mengatur, muhawwilihim itu mengatur lah, mengatur makhluk ya. Awal itu kan pindah-pindah gitu ya, di bolak-balik, olah alih, dipindah-pindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Min halin ila halin, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dipindah-pindahkan. Ya, pokoknya mengatur lah. Allah yang mengatur makhluk. Ar-Rahmani ay al-atifu 'alal bari wal fajri bi rizqi lahum wa daf'il afati min anhum. Allah yang maha lembut, maha kasih sayang terhadap orang yang baik dan orang yang jahat, di mana Allah tetap berikan rezeki kepada mereka, dan juga Allah menolak bahaya bagi mereka. Ya kalau orang yang baik misalnya dia berbuat baik, dikasih rezeki. Orang jahat juga berbuat baik, kasih rezeki. Kalau orang jahat juga seumpama kata Allah disuruhnya apa tuh, dia berusaha nih supaya terhindar dari musibah banjir, ya dikasih keselamatan gitu. Betul. Ini semuanya dapat ya, baik orang baik orang jahat kena semua, baik kafir atau non kafir kena semua, baik muslim atau non muslim kena semua rezeki, baik rezeki maupun penolakan terhadap bahaya. Ar-Rahimi alladzi yasturu alaihi wa dhunuba fid dunya. Nah, sifat Rahim ini nih yang paling rahmat, yang cilik-cilik, kemudian rahmat cilik, lembut, kecil, bukan kecil sebenarnya sih. Kalau ini kan rahmat itu kan artinya, rahmat Allah itu kan luber bagi siapa saja, siapapun yang di dunianya bersungguh-sungguh usaha, ya dia akan sukses gitu. Di luber, tapi di dunia ini sebagai godaan kita juga nih. Kalau misalnya orang, misalnya nih ada orang yang nggak sholat, dia bisnisnya sukses sekali ya, 7 turunan lah, nggak bisa katanya. Ya bagi kita itu bisa dijadikan sebagai godaan. Jangan sampai berpikiran seperti ini, itu nggak sholat aja kaya, ngapain sholat? Nah jangan begitu. Dia mah nggak sholat, dia berusaha sukses, ya wajar di dunia dikasih, tapi di akhirat gak dikasih. Sifat rahman Allah itu ya luber, siapa saja dapat, yang penting wajar-wajar aja. Simpelnya begitulah. Sedangkan Ar-Rahim, sifat rahim Allah nih baru nih, maksudnya yang memberikan rahmat yang kecil, bukan kecil sebenarnya, ini rahmat tuh banyak sekali.
Kalau misalnya dinilaikan 100, ini 1, ini 99. Ya, ini 1 tapi banyak ya, semuanya dapat. Yang 99 lagi di sini nih. Allah menutup kepada mereka hambanya berbagai dosa di dunia, ditutup oleh Allah dunia. Wa yarhamuhum fil akhirati wa yudkhiluhum al-jannah. Dan Allah mengasih sayangi mereka di akhirat, memberikan rahmat kepada mereka di akhirat, dan memasukkan mereka ke dalam surga. Berarti ini khusus untuk orang yang mukmin, untuk orang yang beriman pada Allah, orang benar Islam, benar pasrah. Tuh seperti itu. Makanya katanya rahmat cilik itu khusus, cilik itu khusus bagi mereka yang benar-benar dapat hidayah itu istiqomah dalam thariqah. Ya nggak usah panjangan lah. Malik Yaumiddin, kata Malik Yaumiddin ya. Bisbatil alifi inda asi wal kasai wa yakubah. Ini Malik Yaumiddin ini alifnya tetap menetapkan alif, maksudnya panjang. Malik Yaumiddin, ini panjang maknanya ya. Malik Yaumiddin. Ini menurut pendapat Imam Hashim, Imam Kisai dan Imam Ya'qub. Maksudnya adalah artinya ay mutasarrifun fil amri kullihi yaumil qiyamati. Allah yang mengatur, yang mengelola semua perkara yang terjadi di hari kiamat. Kama qala ta'ala, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Ini Al-Qur'an yang enggak tahu surat apa nih. Ya, ini Allah yang tahu artinya ya. Seseorang tidak bisa memiliki jiwa seorang yang lain terhadap sesuatu, dan semua urusan pada hari kiamat itu adalah urusannya Gusti Allah, kehendaknya Allah. Ya lagi di hari kiamat atau di hari akhirat gak ada yang bisa nolongin. Kalau nolongin diri sendiri aja belum tentu selamat gitu kan ya. Itu bahasanya, diri sendiri aja belum tentu selamat, apalagi nyelamatin orang lain gitu. Jadi kebanyakan pada egois itu simpelnya mah. Ngurusin diri sendiri aja udah puyeng, apalagi ngurusin orang lain gitu. Karena semua perkara itu Allah yang mengatur. Oke, udah. Wa innal baqina. Nah, sementara menurut sisanya para ulama, selain ini nih ya, selain Imam Hashim, Imam Kisai, Imam Ya'qub, selainnya itu bid'ah fil alif dengan membuang alif. Jadi maknya enggak panjang. Malik Yaumiddin panjang. Artinya wal makna ay al-mutasarrif fil amril qiyamati bil amri wan nahi. Artinya adalah Allah yang mengatur, sama aja sih. Allah yang mengatur semua perkara di kiamat, baik perintah maupun larangan, sama aja artinya. Kalau ini mah perintah aja ya. Ya sebenarnya semua perkara lah semuanya. Sama aja artinya. Cuman kita lebih memilih yang pendapat yang pertama, maknanya yang panjang ya, seperti itu. Maliki Yaumiddin, panjang. Bukan pendapat yang al-baqi, bukan pendapat sisanya ulama, tapi pendapat jumhur ulama. Ya karena na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. La na'budu ahadan siwaka. Kami tidak menyembah kami tidak menyembah satu makhluk pun selain Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Aibika nasta'inu ala ibadatika, terhadap-Mu lah ya Allah kami minta pertolong akan ibadah kepadamu. Fala wala anil ma'siyati illa bi isamatika, maka tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat melainkan itu semua adalah penjagaan darimu ya Allah. Wala quwata ala ta'ati illa bi taufikika, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan beribadah melainkan itu semua atas pertolongan-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maksudnya adalah aizidna hidayatan ila dinil islami. Ya Allah tambahkanlah kami atau berikanlah kami hidayah, tambah kami hidayah kepada agama Islam. Awil makna atau maknanya, adimna muhdiyina ilai, langgengkanlah kami supaya kami menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk kepada agama
Islam tuh. Jadi ini nih artinya bisa dua nih, tambah kalah hidayah atau lebih kalah salam ya, tambah hidayah. Intinya malah supaya kita selalu dapat hidayah lah gitu dari Allah, karena kita kebanyakan lalai kepada Allah. Kalau saya sih lebih lebih inginnya jadi muhdijin, orang yang selalu mendapatkan. Jadi adim lah saya pengennya ini nih, kalau saya pengennya nih langgeng selalu mendapat hidayah, jadi orang yang selalu mendapatkan hidayah muhdijin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa sih? Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Aidinil ladzina mananta 'alaihim bidini, agama yang mana Engkau telah berikan pada mereka agama. Agama apa sih? Agama dari para nabi. Siapa sih mereka itu? Ya, para nabi. Udah terus, pengen minum ya. Udah. Amin. Oke. Alhamdulillah. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ini para nabi jelas ya. Para siddiqin berarti orang-orang yang benar, jujur. Artinya tanpa dalil tapi sudah meyakini, beriman. Kalau syuhada harus melihat dalil dulu, disertai melihat dalil. Kalau solihin, orang-orang yang istiqomah, kontinu terus berbuat amal soleh. Wairil magdubi, bukan orang-orang yang dibenci. Siapa sih? Ayo di Yahudi. Bukan agamanya orang Yahudi. Alladzi godobta, yang kau benci atau yang kau marahi, yang kau benci. Kenapa sih wairil magdub? Kenapa sih agama Yahudi atau orang-orang Yahudi itu dibenci? Karena mereka itu sebenarnya tahu di kitab Taurat bahwa Tuhan itu adalah Gusti Allah, dan tahu bahwa nanti ada kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Mereka tuh tahu, cuman ngeyel, nggak mau pindah. Makanya wairil magdub, Allah benci terhadap mereka. Udah dikasih tahu ngeyel, udah dikasih informasi ngeyel. Alaihim waladhdallin, mereka ya. Dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Nah, kalau tersesat siapa sih waladhdallin? Ai ghairi dini Nasrani. Oh, selain agama Nasrani. Jadi waladhdallin ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Alladzina dhallu anil Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang tersesat dari agama Islam. Nah, kalau orang Yahudi udah dapat informasi, udah tahu informasi, udah baca di Taurat bahwa agama Islam itu seperti ini, bahwa ini ya. Tapi kalau agama Nasrani atau orang-orang Nasrani, mereka belum dapat informasi, terus dikasih tahu, tapi malah ngeyel. Ada yang begitulah bahasa. Kan mereka mah tahunya Tuhannya itu kan Nabi Isa ya, Yesus itu bahasa. Karena kan Alkitab itu kan ini kan di apa tuh, dipalsukan kan ya dulunya tuh. Yang aslinya kan, kalau Injil yang asli itu menyembah pada Allah, Injil yang asli. Tapi Injil sekarang beda, telah dirubah. Sudahlah, ini takutnya ada yang mendengar. Kalau saya tahunya seperti itulah dari guru saya. Wa yuqalu al-maghdubu alaihim hum al-kufar. Ada juga yang mengatakan maksudnya wal maghdubi itu adalah orang-orang kafir. Wadolin atau wadolun hum al-munafiqun. Sedangkan yang ini nih wadolin itu adalah orang-orang yang munafik. Kenapa sih? Karena Allah Ta'ala dzakarul mu'minina fi al-baqarati fi arba'i ayatin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang mukmin pada awal surat Al-Baqarah pada 4 ayat yang pertama. Berarti alif lam mim dari kitab ini sampai mana ya? Ya, alif lam mim dari kitab fi kitabul muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima terus sampai akhir sampai situ ya. Itu yang 4 ayat. Terus masana bidzikir kufari fi ayat ini. Kemudian
Allah juga menyebutkan orang-orang kafir di ayat kedua ayat berikutnya. Berarti yang mana sih? Yang ini ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, ya itu orang kafir menyebut. Cuma salah saya bikin munafikin. Kemudian tiga ayat ketiga Allah menyebut orang-orang munafik fi salasi asrata ayat kan, di 13 ayat. Berarti mulai dari mana sih? Kalau nggak salah dari wabilan nasi mayakulu ya. Alhamdulillah yang ujungnya tuh amahum biminin ya. Amahum biminin itu kayaknya tuh. Mereka tidaklah beriman. Itu orang munafik. Terus sampai 13 berurutan. Terus oyusan nul qori'i ba'da firogi wal fatihati ayakul amin. Disunahkan bagi yang membaca surat Al-Fatihah setelah selesai itu baca amin. Panjang nih, amin amin. Bahwa ismun bimakna fi'il amr. Ini ilmu isim ya, tapi maknanya fi'il amar. Ilmu isim tapi maknanya fi'il amar. Bahwa istajib, artinya istajib ya Allah, ijabahlah atau kabulkanlah doaku, doa kami itu. Atau istajib doa anak. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan dari kitab Tafsir Munir atau kitab Marok Halabid Tafsir Al-Quran karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemarin ngajinya baru sampai sini ya, pembukaan ya. Baru halaman 2 ya, baru pembukaan. Segini udah banyak lah. Kalau ngaji para ustaz kan kadang dibaca dulu ya. Kadang dibaca dulu ininya tuh sampai apa tuh pakai bahasa Jawa ya. Di Allah karena satu nikusi Allah Ta'ala. Itu dah kalau nutur sama Allah, amina yang mau kabeh. Fi awal Baqarah di dalam awal surat Al-Baqarah fi arba'i ayat di dalam 40 ayat. Begitu kan ya? Ada yang baca dulu baru diterangin. Kalau saya enggak, saya langsung tampil. Karena banyak ada juga yang orang Sunda gitu. Ada juga mungkin ada orang yang tidak bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Mungkin ada yang ingin mendengarkan video ini seperti itu. Kan kalau contohnya orang Sunda begini ya, li'anna Allah Ta'ala karena seandainya Gusti Allah Ta'ala kita ada kalau parantos nuturkeun atau tapi nyebut Gusti Allah ya rios Gusti Allah anu ini dah kajalan mungkin sadayana fi awal Baqarah dina ngabitan surat Al-Baqarah fi arba'i ayatin nyebutkan dina 4 ayat. Sumasana terus Allah ngadua kalian bidikirin Bukhari menyebutkan jami anu kafir ayat ini dina 2 ayat. Begitu kalau orang Sunda maknanya ya, memaknainya. Saya kan nggak dari mana ini tabiin. Pokoknya yang lihat video saya, yang lihat channel saya maksudnya, lihat apa namanya live-nya boleh, yang tabiin boleh. Kalau yang tabiin mungkin dengan bahasa Indonesia langsung ya, atau tabiin enaknya tuh para penonton sekalian bisa melihat ininya apa tuh kalimatnya, kata hurufnya bisa lihat semua. Jadi kalau ada saya salah baca kan bisa dibenarkan gitu. Tapi kalau yang live itu kan nggak bisa. Kalau live kan lihat ya orang live sih gimana bisa lihat itu. Adanya kan gambar saya ya dengan infopos dengan Bapak Uri biasanya sebelah sini Ustaz Mehmet atau yang di sini nggak kelihatan live itu. Jadi intinya saya ini baru tabian yang ini ya. Yang kemarin sudah munajat belum saya tabian karena tanggung saya buat tabiannya nanti yang sudah munajat. Kemudian saya juga akan tabian untuk Tanwirul Qulub. Itu pertemuan pengajian jadwal kemarin akan saya buat tabiannya. Nanti mungkin ya kalau ada waktu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Barangkali ada yang belum subscribe, like, gratis ya, sama-sama sedekah. Saya juga uangnya bukan untuk saya sendiri ya, bukan. Kita sama-sama sedekah. Mungkin dengan jalan subscribe, insya Allah Anda juga sama bersedekah. Mudah-mudahan ucapan saya kalau misalnya ada yang salah itu murni dari kebodohan saya.
Kalau yang lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.